kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh lebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau,
biasa. Jaga hatiku, karena hanya kau yang mampu. Kau yang berikanku kekuatan untuk menjaga hatiku dari segala yang jahat, dari kedaginganku, dari keinginanku. Jaga hatiku Tuhan, jaga hatiku Tuhan, agar ku tak mengingini apa yang tak seharusnya, agar ku tak mengingini apa yang bukan bagianku, agar ku selalu mengikutmu Tuhan, menjadi seperti-Mu. Ku mohon mampukanku, jaga hatiku, jaga motivasiku, jaga hatiku, agar perhatianku hanya untuk memuliakan-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu, bukan yang lain, bukan yang lain. Jaga hatiku, ubah hatiku Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Mampukan ku mengikutimu sampai nafas terakhirku, selalu bersamamu Tuhan. Oh, tak ada yang lain, ku sadari Kau yang berarti, karena Kau yang terbaik di hidupku Tuhan, yang selalu setia di setiap musim, di setiap waktu. Biar ini jadi doaku Tuhan. Oh, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
setia, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan aku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar pujian ini menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Tuhan memberkati kita sekalian ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Bapak Pendeta, shalom buat kita Ya, semua. shalom, praise God. Puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kita ada di hari yang baru, Amin. tanggal 2 Juli 2024. Mengawali semua tugas pekerjaan, kita diberikan waktu untuk datang berjumpa dengan Tuhan di pagi hari ini lewat Persekutuan Gereja CLCC. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kami sehingga Tuhan telah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Sebelum kami melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami semua, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah nih, kami akan diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu Tuhan, berikan kepada hamba-Mu kuasa, hikmat, kewajuan, pengurapan yang datang daripada Tuhan. Amin. Supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua. Amin. Lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Lewat firman yang kami dengar, mampukan kami untuk kami melakukan. Roh Kuduslah yang dapat menolong kami untuk memahami kehendak-Mu lewat firman yang kami dengar di pagi hari ini. Berkati setiap teman-teman kami yang belum masuk dalam Zoom ini. Berikan mereka jaringan yang baik dan berikan mereka kerinduan untuk berjumpa lewat ibadah CLCC di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah buat kami sekalian karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukubun. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati Bu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua sudah menaikkan doa yang sangat indah untuk kita semua ya sebelum mendengar firman Tuhan. Oke, haleluya. Baiklah saudara sekalian, kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan Bapak Lukas Krisnanto
dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua di pagi hari ini. Ya, oke, sebuah renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam firman pikiran Tuhan. Ya, firman itu pikiran Tuhan, saudaraku. Oke, kita oleh anugerah Tuhan kita syukuri hari ini kita sudah tiba di serial yang ke-389 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita melangkah bersama dengan Tuhan dan kita banyak belajar, mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian ya. Haleluya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tema firman Tuhan pagi hari ini, kemuliaan Allah dalam firman pikiran Tuhan ya. Firman itu pikiran Tuhan, saudaraku. Oke. Dan untuk memahami akan hal ini, mari kita akan melihat satu ayat firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Ya, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 2 ayat 16. Kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Amin ya. Dua kali disebutkan. Pikiran yang pertama pikiran Tuhan dan yang kedua yang terakhir yang disebutkan adalah pikiran Kristus. Haleluya. Jadi kalau kita tanya, saudaraku, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam firman pikiran Allah? Jawabannya apa? Pasti ada ya. Karena saya percaya Alkitab, kitab suci kita ini adalah pikiran-pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia ya. Dan memang Tuhan pakai manusia untuk menulisnya. Siapa dia manusia yang menulis firman itu? Yaitu kalau di perjanjian lama ada nabi-nabi seperti Musa, Yehezkel, Yesaya, Daniel, ya, Habakuk. Itu nabi-nabi pun dibagi. Ada kelompok nabi-nabi besar. Nabi besar itu seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkel itu, Daniel itu kelompok nabi-nabi besar. Lalu ada kelompok nabi-nabi yang kecil, ada seperti Habakuk, ya, ada seperti Hosea dan seterusnya. So, itu nabi-nabi kecil. Itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru ada rasul-rasul, ya, seperti Petrus, seperti Yohanes, ya, saudaraku, seperti Paulus. Itu mereka menulis semua kitab-kitab suci, ya. Nabi-nabi di perjanjian lama dan rasul-rasul di perjanjian baru, ya, saudaraku. Jadi kita belajar hari ini kemuliaan Allah dalam firman pikiran Allah, ya, saudaraku. Saudara, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam firman pikiran Allah? Ini kita tanya sama-sama. Jawabannya sudah pasti ada, ya. Kalau ternyata itu bukan pikiran Allah, tapi itu pikiran manusia, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada. Kenapa? Suatu kemuliaan Allah tidak ada dalam pikiran manusia, karena pikiran manusia sudah terkontaminasi dengan dosa, ya, sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang berbau duniawi, sesuatu yang berbau suatu ya kedagingan, sehingga saya percaya kemuliaan Allah tidak ada di dalamnya. Namun kalau saudara kasih dalam Tuhan ya, firman itu pikiran Allah, maka saya percaya ada kemuliaan Allah di dalamnya, ya. Terkadang Tuhan bisa bicara lewat pikiran kita manusia juga, saudaraku. Oke. Dan kita bisa lihat tadi ayatnya sudah diperdengarkan Pak Lukas, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa saudara yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada yang bisa mengetahui pikiran Tuhan, ya. Sehingga ia dapat menasihati dia. Dan Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau orang memiliki pikiran Kristus, Kristus itu artinya yang diurapi. Karena dalam bahasa Inggris, Kristus itu adalah Christ. Christ itu artinya yang diurapi. Nah,
Dengan saudara-saudara diurapi Roh Kudus, baru engkau bisa memahami firman Tuhan yang adalah pikiran Tuhan, pikiran Allah itu. Saudara-saudara, orang Kristen kalau dia tidak diurapi Tuhan, dia akan mengalami kesulitan untuk memahami pikiran Tuhan, untuk bisa mengerti pikiran Tuhan, bahkan bisa menasihati dia, menasihati Tuhan nggak bisa, saudaraku. Ya, Paulus bertanya di sini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa, saudaraku? Tidak ada yang bisa, satu manusia pun yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Nah, hanya orang-orang yang punya pikiran Kristus itulah yang bisa mengerti akan pikiran Tuhan. Artinya pikiran Kristus itu artinya pikiran yang mengalami pengurapan di dalam dirinya, pengurapan Roh Kudus baru bisa mengerti pikiran Tuhan. Nah, sama seperti saudara lihat saya duduk hari ini sedang berbicara kepada saudara tentang firman Tuhan. Saudara kan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Apa yang saya akan lakukan setelah ibadah ini selesai, ya saudaraku, dan apa yang akan saya lakukan sepanjang hari ini. Saudaraku, saya punya planning seperti apa, rencana-rencana seperti apa, kan saudara tidak mengerti, saudara tidak tahu. Yang tahu siapa? Adalah diri saya sendiri. Ya, saudaraku. Nah, sama untuk saudara bisa memahami pikiran Tuhan, itu nggak akan bisa. Nah, kecuali kalau Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu berdiam dalam diri kita, baru Roh Kudus itu akan menyelidiki apa yang ada di dalam pikiran-pikiran Tuhan, dan dia beritahukan kepada kita sekalian. Nah, juga kita pun bisa mengerti pikiran Tuhan, yang kedua ini melalui firman Tuhan ini, saudaraku. Dengan kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa mengerti, oh ini ternyata pikiran Tuhan seperti ini. Oh ini ternyata yang menjadi rencana Tuhan seperti ini. Ini menjadi planning Tuhan seperti ini. Kita tahu Bapak Ibu. Tahu dari mana? Satu, dari Roh Kudus. Ya, karena itu Roh Allah yang mengerti apa yang ada dalam pikiran Allah. Yang kedua, kita bisa tahu dari kita mendengar firman Tuhan, membaca kitab suci setiap hari. Nah, orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, yang membaca kitab suci setiap hari, dia pasti mengerti. Namun ada orang walaupun dia membaca, namun dia tidak akan bisa mengerti, kecuali kalau dia didampingi oleh hamba Tuhan yang bisa menjelaskan, baru dia bisa memahami seperti itu. Ya, makanya bersyukur sekali Bapak Ibu, dalam ibadah gereja CLCC ini, ada ibadah setiap hari, ada Zoom ya, baik pagi seperti ini, siang nanti untuk kita ibadah doa mujizat juga. Lalu kemudian ada malam juga ya saudaraku. Sehingga kita bisa mengerti, oh ini adalah pikiran-pikiran Tuhan ya. Haleluya. Terkadang banyak orang gagal dalam hidup ini, dia salah mengambil keputusan karena apa? Tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dia pakai pikirannya sendiri sehingga dia mengalami kebuntuan, dia gagal, dia terbentur saudaraku. Dia akhirnya kecewa di situ ya. Bapak Ibu sekalian, karena pikiran manusia itu terlalu sempit saudaraku. Pikiran manusia yang kemarin kita sudah pelajari ya, hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Makanya Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kamu sesat, ya, karena kamu tidak mengerti akan kitab suci. Siapa orang yang bodoh? Itu orang yang tidak mengerti kitab suci. Siapa orang yang sesat? Itu orang yang tidak mengerti kitab suci. Nah, untuk bisa memahami kitab suci ini, ada yang adalah pikiran Tuhan, kita perlu minta pengurapan, ya, pengurapan Roh Kudus dalam diri kita, baru kita bisa mengerti, ya. Ada orang-orang yang juga, saudaraku, mungkin dia juga adalah seorang, ya, teolog, seorang, saudaraku, ya, dia sekolah Alkitab, tapi kalau dia tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, dia tidak akan pernah bisa memahami, ya, rahasia-rahasia firman. Contoh di Alkitab di dalam Yohanes pasal 3, itu Yesus berdiskusi dengan Nikodemus. Yesus berbicara tentang hal-hal yang sederhana, ya, hal-hal yang simpel, tapi Nikodemus tidak mengerti. Yesus bilang, Nikodemus, kamu seorang pemimpin agama, kamu seorang ahli Taurat, kamu seorang yang hebat, tapi kenapa kamu tidak bisa mengerti kitab suci? Walaupun aku berbicara hal-hal yang sederhana. Dan bagaimana kalau aku berbicara untuk hal-hal yang lebih tinggi lagi, lebih dalam, engkau tambah bingung lagi, ya. Yesus cuma bilang apa? Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus nggak mengerti, saudaraku. Dia bilang, masa aku yang sudah tua seperti ini, sudah besar, masa masuk ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali?
Saudaraku, itu lihat Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengalami pengurapan Roh Kudus di dalam pikiran, dalam hidup mereka, mereka akan mengalami kesulitan. Makanya penting Bapak Ibu ya, di dalam ibadah-ibadah CLCC itu perlu ada pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Satu, membuat kita mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Dua, untuk membebaskan kita dari semua ikatan-ikatan belenggu-belenggu, saudaraku. Ketika pengurapan Roh Kudus datang dan kita dilawat Tuhan, wow, biarkan dirimu dijamah Tuhan, lepas, jangan saudara-saudara tahan. Saudara engkau tenggelam, saudara flowing in the spirit, ya, engkau berserah pada Tuhan. Nanti kau lihat kuasa Tuhan bekerja sesuatu yang dahsyat dan ajaib, ya, saudaraku. Jadi biasa orang-orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus dijamah Tuhan dan di situ mereka mengalami kelegaan, ya. Karena apa? Mereka berserah, rasanya tuh mereka nggak kuat, mereka lemah, saudaraku. Situlah Tuhan menjamah hati mereka, dan saya percaya teman-teman yang dapat pengurapan Roh Kudus ini kan Anda mengalami hal yang luar biasa ya, mengalami kelegaan dalam kehidupan ini ya, itu penting. Oke. Kita akan lihat saudara-saudaraku bagian penting ini saudara-saudaraku ya. Ini penting untuk kita memahaminya. Haleluya. Oke. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam firman yang adalah pikiran Tuhan, ya, adalah pikiran Kristus yang sanggup apa? Mengetahui pikiran Tuhan yang menasihati dirinya. Jadi kalau orang itu Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan ini dia mengalami persoalan, dia dengar firman, oh firman sedang menasihati dia. Firman sedang menguatkan dia di kala dia lemah, menghibur di kala dia susah dan sedih, memberi dia kekuatan di saat dia merasa tidak berdaya, memberi dia arahan, memberikan dia tuntunan, memberikan dia sebuah jalan ya untuk membawa dia lebih dekat dan semakin dekat dengan Tuhan ya. Itu dia. Jadi firman itu adalah pikiran Tuhan, pikiran Allah ya. Dan ini dapat kita pelajari dari 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9 ya. Dari ayat-ayat tersebut saudaraku, kita akan lihat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pikiran Allah. Nah, siapa dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pikiran Allah. Kita lihat yang pertama ini, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Yang memiliki, ini dulu penting ya saudaraku. Dia orang percaya yang memiliki apa saudara-saudara? Memiliki semangat yang kuat. Untuk apa semangat yang kuat? Untuk dia mencapai semua harapan dan impiannya di dalam hidupnya. Nah, kita ini banyak, saudaraku, impian, banyak harapan. Dan Tuhan mau untuk mencapai itu kita perlu punya semangat ya. Semangat untuk mencapai semua harapan dan impian itu dalam hidup kita. Mari kita lihat ayatnya, 1 Korintus 9 ayat 7. 1 Korintus 9 ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Amin. Jadi lewat ayat ini Tuhan mau ingatkan kita sekalian ya, tidak ada hasil usaha kerja keras atau kesetiaan pengorbanan saudara yang mengkhianati hasilnya. Ya, saudara-saudara, seorang yang maju berlatih untuk masuk dalam peperangan, dia mendisiplinkan dirinya, saudaraku. Dan itu tidak akan pernah sia-sia, saudara-saudaraku ya. Dia akan menikmati hasilnya. Memang pengorbanan, korban waktu, tenaga, pikiran, korban materi, saudaraku ya, seperti dikatakan ayat ini. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Jadi ini satu pengorbanan termasuk biaya yang dikeluarkan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita akan menikmatinya. Demikian juga dengan orang yang menanami kebun anggur. Saudaraku, dia akan menikmati hasilnya, menikmati buahnya. Ya, itu penting, saudaraku, dalam hidup kita. Amin.
Saudara-saudara, jadi orang yang bekerja, yang berusaha, dia punya semangat yang kuat untuk mencapai semua harapan dan impiannya dalam hidupnya. Siapa bilang nggak tercapai? Pasti tercapai. Asal dia lakukan semuanya itu bukan dengan pikirannya sendiri, tapi dengan pikiran Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Dia berhasil, saudaraku. Jadi saya mau bilang buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Ketika engkau ikut Tuhan, engkau melayani Tuhan, engkau berkorban, saudaraku. Korban waktu, pikiran, tenaga, korban perasaan, termasuk korban materi, saudaraku. Semua pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang menikmati hasilnya bukan siapa-siapa, tapi saudara dan saya. Katakan amin ya. Ini rahasia yang pertama. Orang-orang percaya yang mengerti akan kemuliaan Allah dalam firman pikiran Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua, setelah dia memiliki semangat, sekarang yang kedua, dia mengatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Bukanlah hanya memakai pikiran manusia saja, ya, tapi dia memakai pikiran Allah, pikiran Kristus. Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-8. 1 Korintus 9 ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Amin. Amin ya. Haleluya. Jadi yang kedua, saudaraku, setelah dia punya semangat, memiliki semangat, ya saudaraku, sekarang yang kedua dia mengatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa, saudara? Firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Dia mengatakan firman kebenaran bukanlah hanya memakai pikiran manusia saja. Kalau gitu dia pakai pikiran siapa? Dia memakai pikiran Kristus, pikiran yang dari Tuhan, yang diurapi Tuhan. Itu baru kita bisa lihat, ya. Kemuliaan Allah ada di dalam dirinya, ya. Oke. Dan kita lihat hal yang ketiga sekarang, setelah dia memiliki semangat, dia mengatakan firman kebenaran. Baru yang ketiga, ini dia, saudaraku. Dia memperhatikan dengan serius. Apa yang dia seriusi? Dia memperhatikan dengan serius firman Tuhan yang tertulis dalam hukum Musa. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-9. 1 Korintus 9 ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Amin. Amin ya. Haleluya. Jadi yang ketiga lewat ayat ini untuk kita belajar, saudaraku, ya, bahwa Tuhan ingin kita memperhatikan dengan serius, ya. Karena saudara perhatikan dalam ayat ini dikatakan dikatakan sebab dalam hukum Musa ada tertulis. Ada tertulis itu maksudnya apa? Supaya saudara-saudara memperhatikan dengan baik. Sesuatu yang ditulis itu berarti ada tujuannya. Supaya benar-benar engkau memperhatikan dengan baik apa yang tertulis itu, ya. Itu maksudnya. Jadi kalau orang-orang yang mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam firman pikiran Tuhan atau pikiran Kristus, itu dia memperhatikan dengan serius firman yang tertulis dalam hukum Musa, dalam kitab-kitab Musa itu. Suatu hari Paulus sewaktu sedang berkhotbah dan ada seorang ibu wanita pengusaha namanya Lydia. Dia memperhatikan firman itu dengan segenap hati, saudaraku. Dan karena Paulus melihat bahwa dia punya iman kepada Tuhan, sehingga seorang ibu yang namanya Lydia ini yang memperhatikan firman dengan baik, sehingga dia benar-benar mengalami kebaikan Tuhan, ya. Bahkan pada saat saudaraku dia dalam keadaan yang sudah tidak ada lagi harapan, ternyata dia masih dapatkan jawaban, dapatkan solusi, dapatkan pertolongan. Jadi kalau orang perhatikan firman dengan serius itu nggak rugi, saudaraku. Yang rugi itu siapa? Orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan dengan serius. Orang yang sambil lalu, nyambi, saudaraku, ya. Dengar dari telinga kanan, sambil main HP, saudaraku, keluar di telinga kiri, saudaraku. Demikian sebaliknya, dengar dari telinga kiri, masuk di telinga kiri,
sambil main HP atau sambil telepon-teleponan, ya, sambil nonton sesuatu, akhirnya keluar dari telinga kanan dan firman itu hilang. Artinya firman tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Saudaraku, karena apa? Setan curi firman itu, saudaraku, sehingga tidak ada satu firman pun yang nancap di dalam hatinya. Maka ketika orang ini mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami beban berat, orang ini gampang dalam keadaan stres, depresi, dalam keadaan frustrasi, bahkan dalam keadaan putus asa. Kenapa? Karena tidak ada satu firman yang tertancap di dalam hatinya. Saudaraku, itulah sebabnya penting kita memperhatikan firman Tuhan dengan serius, ya. Janji Tuhan di dalam Ulangan 28, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan serius, Bapak Ibu sekalian, maka kita melakukan dengan segenap hati sehingga kita ini diberkati Tuhan. Diberkati kita waktu kita keluar rumah, waktu kita masuk ke dalam rumah, waktu kita melakukan apa saja pekerjaan kita, semua diberkati Tuhan. Rahasia orang diberkati Tuhan ada di mana? Memperhatikan firman. Dan kemudian dia melakukan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang bukan cuma mendengar saja, tapi melakukan. Nah, kenapa orang bisa melakukan firman? Karena dia bukan sekedar mendengar, tapi dia memperhatikan dengan baik. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu, dia mengalami kebaikan Tuhan, ya. Di Alkitab ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia orang yang masih bayi, masih belum tahu apa-apa. Tapi karena dia dididik oleh Imam Eli, dia memperhatikan firman yang disampaikan oleh Imam Eli, ya, seorang nabi Tuhan ini. Sehingga Alkitab berkata tidak ada satu firman yang dibiarkannya gugur. Artinya tidak ada satu firman yang dibiarkannya lepas dari hidupnya. Artinya firman yang didengar semua masuk, nancap dalam hatinya. Sehingga akhirnya Samuel ini dia bertumbuh, dia punya roh yang begitu kuat. Sehingga apa yang terjadi? Dia berkuasa, saudaraku, ya. Sehingga dia menjadi pemimpin dari pemimpin. Artinya bangsa Israel mereka punya pemimpin bangsa yaitu raja, tapi di atas raja itu ada bapa rohani, ada mentornya yaitu seorang nabi Tuhan yang bernama Samuel. Nah, apa yang membuat Samuel mengalami keberhasilan, mengalami puncak kejayaan yang sedemikian rupa? Rahasianya karena dia memperhatikan firman Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, demikian juga dalam kitab Yesaya 48 ayat 18. Di sana disebutkan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang namanya damai sejahtera ada, yang namanya kebahagiaan ada. Ada pada siapa? Orang yang memperhatikan firman dengan serius. Katakan amin, ya. Saudara, Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang perhatikan firman dengan serius dan yang tidak memperhatikan firman dengan serius. Yang perhatikan firman dengan serius, imannya makin kuat, imannya bertumbuh, saudaraku. Makin hari, makin besar, saudaraku. Sementara yang tidak perhatikan firman, imannya ini makin kendor, makin merosot, makin menurun, saudaraku. Sehingga pada saat sama-sama menghadapi masalah, yang satu hidupnya tenang, hatinya ayam tentrem, hatinya marem, yang satunya stres, depresi, frustrasi, saudaraku. Nah, bedanya di mana? Bedanya di saat mereka memperhatikan firman Tuhan. Ya, itu. Sehingga banyak mujizat-mujizat ajaib terjadi kepada orang-orang yang memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh, ya. Itu dia, saudaraku. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Mari kita lihat, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dialah orang yang menikmati hasil jerih payah dari perjuangannya. Jadi apapun yang kau perjuangkan dalam hidup ini, engkau yang akan menikmati, ya. Karena itu kenapa ibadah kita lakukan 1 hari 3 kali, dan saya pun siapkan firman Tuhan 1 hari 3 kali. Saya lakukan ini karena saya tahu sesuatu yang besar sedang menanti di depan, dan saya sudah siap untuk hal itu. Dan saya minta saudara juga siap untuk hal itu. Hal yang besar sedang Tuhan siapkan bagi kita semua. Katakan amin. Mari kita lihat ayatnya, ya. 1 Korintus 9 ayat 7. 1 Korintus 9 ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba
dan yang tidak minum susu domba itu. Amin. Amin ya. Jadi saudaraku, ini dia orang percaya yang taat pada firman, dia menikmati hasil jeripaya perjuangannya. Katakan amin ya. Saudara terkasih Tuhan, suatu hari ada seorang anak muda sedang melakukan praktek kuliah nyata ya di sebuah desa. Dan karena anak ini dia sangat haus sekali ya. Dan seorang ibu ini dia tahu bahwa ini anak masih kuliah, dia nggak punya uang ya. Jadi akhirnya ibu ini dia tahu bahwa anak ini haus, dia butuh air putih, saudaraku. Dan tuan rumah ini baik sekali, saudaraku. Dia bukan cuma memberikan air putih, tapi dia memberikan segelas air susu, ya. Karena dia ada punya itu tempat peternakan susu, ya. Dan dia kasih segelas air susu, saudaraku. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Sang mahasiswa ini pulang ke kotanya dan dengan berjalannya waktu dia sudah lulus kuliah di wisuda. Dia menjadi seorang dokter spesialis terkenal di kota itu. Lalu suatu hari juga ibu yang memberikan segelas susu ini dalam keadaan sakit. Dan dia harus dirawat di rumah sakit di kota di mana mahasiswa itu ada yang sudah menjadi dokter spesialis. Saudara, setelah dilihat ini untuk biaya operasi banyak sekali ya, dirinci sekian ya nominalnya itu. Ibu ini dalam keadaan bingung bagaimana nanti ini saya bisa bayar apa enggak, ini uang dari mana, dia bingung setengah mati. Tahu-tahu suster datang bawa cash bond ya, tunjukkan nota ini bahwa semua biaya rumah sakit untuk operasi sudah dibayar lunas dengan segelas air susu. Soalku dan tanda tangan dokter yang mengoperasi dia, yang menangani operasi itu, Dokter Howard. Dan ibu ini menangis, Bapak Ibu sekalian. Ternyata, saudaraku ya, sang dokter yang berjuang ini juga menikmati hasilnya. Dia menjadi seorang dokter ya, yang terkenal. Karena apa? Dia benar-benar punya semangat ya dalam perjuangan itu, saudaraku. Waktu dia belajar dengan baik, akhirnya dia lulus jadi dokter terkenal. Dan ibu ini juga yang menabur kasih dengan segelas air susu itu. Dia menikmati hasilnya, saudaraku. Jadi ingat Bapak Ibu, kebaikanmu sekecil apapun yang kau berikan tidak akan pernah hilang di mata Tuhan. Itu akan kembali juga kepadamu. Amin. Kau menabur kasih, kau menuai kasih, kau menabur kesetiaan, kau menuai kesetiaan, kau menabur ketekunan, kau menuai ketekunan. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, saudara. Kita lihat yang kedua sekarang ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia hidup. Ya, dia hidup hanya untuk berpegang pada perkataan firman Tuhan saja. Bukan perkataan si A, perkataan si B, tapi dia berpegang pada perkataan firman Tuhan saja. Kita lihat ya, 1 Korintus 9 ayat 8. 1 Korintus 9 ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Amin. Amin. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Jadi apa yang menjadi perkataan firman Tuhan itulah yang kita pegang ya. Firman Tuhan itu ya dan amin ya. Ada banyak orang kecewa dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia bukannya pegang firman Tuhan, perkataan Tuhan, pikiran Tuhan. Tapi yang dia pegang itu perkataan manusia. Perkataan manusia itu bisa berubah-ubah. Hari ini ya, besok sudah tidak. Hari ini yes, besok bisa no. Ya, saudaraku. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, jangan pegang perkataan manusia. Ya, perkataan manusia itu bisa meleset ya, bisa salah suatu. Tapi kalau engkau pegang perkataan firman, engkau tidak akan pernah kecewa. Kalau Tuhan bilang engkau sembuh, engkau pasti sembuh. Tuhan bilang engkau diberkati, engkau pasti diberkati. Kalau Tuhan bilang pasti ada masa depan, engkau pasti punya masa depan. Ya, itu luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, ini dia, suatu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak membatasi. Tidak membatasi apa, saudaraku? Dia tidak membatasi apa yang lemah, yang diperhatikan Allah. Wow, nanti saudara lihat apa maksudnya nih. Lihat ya, kita lihat 1 Korintus 9 ayat 9. 1 Korintus 9 ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberungus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Amin.
Oke. Oke, perhatikan baik-baik ya di sini ya, saudaraku. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Saudara tahu lembu ini seekor binatang yang lemah ya, ketimbang dengan seekor singa atau harimau itu kan binatang yang tangkas ya, binatang yang kuat suatu. Sementara lembu ini dia yang kasih Tuhan ya, dia ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi lihat Allah memperhatikan seekor lembu ini. Jadi lewat ayat ini kita belajar hasil yang akan kita peroleh bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, dia tidak membatasi apa yang lemah ya. Jadi apa yang lemah ini dia tidak membatasi apa yang lemah yang diperhatikan Allah. Dan Alkitab berkata justru di anggota-anggota tubuh kita yang paling lemah inilah yang harus kita mendapat perhatian, saudaraku ya. Sangkasan Tuhan, dan memang terkadang dalam kehidupan ini selalu mengalami berbagai macam tekanan, himpitan, berbagai macam pergumulan, kesesakan membuat tenagamu habis, energimu terkuras, engkau menjadi orang yang lemah, tidak berdaya, engkau merasa tidak mampu, engkau merasa tidak sanggup lagi. Nah, disitulah kesempatan bagi saudara saya untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan perhatikan orang-orang lemah ini untuk mendapatkan apa? Pertolongan. Berapa banyak saudara yang hari ini menyadari bahwa kita semua butuh pertolongan, lambaikan tangan. Amin ya. Karena itu mari kita mau dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Haleluya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto untuk berdoa bagi kita sekalian ya di pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus urapi kami, jamah kami Tuhan, jamah kami. Pikiran kami ya Tuhan, pikiran kami agar kami mempunyai pikiran Engkau ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami. Agar kami memiliki semangat dalam kekuatan dalam menjalani hidupan kami. Bahkan kami terus mau, roh kami tetap mau menyala-nyala dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa dapat mempunyai pikiran seperti Allah, seperti-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Bapa, agar kami dalam bibir mulut lidah kami pun juga penuh urapan daripada-Mu, untuk mau memperkatakan firman-firman-Mu yang benar dalam kehidupan kami. Kami taburkan, kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami, agar kami benar-benar mau memperhatikan dengan serius firman-firman Tuhan yang Kau taburkan buat kami ya Tuhan. Agar supaya dalam kehidupan kami dapat mau diubahkan, dan kami ingin hidup kami berubah ya Tuhan. Bukan lagi menjadi ciptaan yang lama, melainkan menjadi ciptaan-Mu yang baru dalam kehidupan kami. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus, urapi kami. Ubahkan kami ya Tuhan, ubahkan kami ya Bapa. Baharui kami setiap hari dalam kehidupan kami, untuk kami mempunyai pikiran-pikiran-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami mempunyai pikiran-pikiran Allah di dalam kehidupan kami. Engkau mau agar supaya kehidupan kami menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam buat orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Melalui firman-Mu pagi hari ini Engkau menegur kami. Engkau menasihatkan dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk kami mau merubah dalam pola-pola pikiran kami yang salah selama ini. Baik perkataan maupun perbuatan sikap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Baharui kami ya Tuhan, baharui kami. Biarlah Engkau mau menginginkan kami agar hidup kami menjadi terang dan garam dan pelita buat orang-orang di sekitar kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pastor John begitu setia
memberkati kami melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru setiap hari buat kami, agar kami semua jemaat-jemaat-Mu dalam hidup kami benar-benar mau diubahkan, mau dibaharui setiap hari, menjadi ciptaan-Mu yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan, berikan kesehatan yang ekstra, kekuatan, semangat terus yang menyala-nyala di dalam kehidupannya, bahkan di dalam pelayanannya di gereja Celsius ini Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin lebih luar biasa lagi. Bahkan yang kami berdoa pun juga tambah-tambahkan hikmat yang dari surga tercurah dan dicurahkan atas hamba-Mu Pastor John Sarbunan ini ya Bapa, agar dipakai dimanapun Kau utus dia, kemanapun dia melangkah berjalan, Engkau sertai dia, Kau pimpin dia, Kau jaga lindungi dia. Berkati dalam pelayanan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan usaha, bersama-sama istri, anak-anaknya, dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun juga kami ya Tuhan. Kami pun jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Engkau lawat kami dalam kehidupan kami juga, agar kami benar-benar mempunyai pemikiran Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah kekal Kau sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sauri ukuran besar, bisa masak macam-macam dan api tumpah. Bikin masakan selezat restoran. Sauri. Ya, Pak John. Saya kembalikan ke Pastor. Oke, praise the Lord. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kembali kepada host kita, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan Yes. dari Kediri. Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Firman-Nya luar biasa. Dan selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih Bapak Lukas memperdengarkan firman, menyampaikan doa firman. Jadi bersyukur menyampaikan firman Tuhan Bapak Lukas yang telah membawakan doa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik, akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Silakan Ibu Puji Astuti. Terima kasih Bu Joyce. Kita sudah menerima berkat firman. Amin. Yes. Nah, dan sekarang kita mengangkat doa profetik yang akan kita aminkan dengan air isi. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, teror, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive.
perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Ya Yesus. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Ya, terima kasih Puji Astuti dari Sidoarjo yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Pak John, Bu Yeti nggak hadir. Saya serahkan Ya. ke Pak Lukas. Oke, silakan Pak Lukas bisa mewakili ya Bu Yeti Sulistyorini untuk pengumuman. Siap, Pastor. Praise God. Terima kasih Bu Joyce, waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Shalom. pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan Emma dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecahulian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom, live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palam Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiyowati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Juli tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 6 Juli 2024, Bapak Anggono dari Sidoarjo, dengan tanggal yang sama 6 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Anggono dan Ibu Lilihan Dayani dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiyowati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih
dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat Bapak Lukas yang telah menyampaikan pengumuman dengan begitu antusiasnya. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John, dan saya kembalikan kepada host kita ini pakai luar biasa, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Jakarta. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Lukas yang telah membantu saya. Ibu Yati tidak hadir, yang luar biasa dipakai Tuhan, telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mohon maaf, tadi saya blank itu karena saya dapat berita duka. Om saya meninggal. Posisi saya ada di Jakarta. Jadi saya blank. Saya minta bantu doa Pak John, Ya. istrinya dan anak-anaknya. Namanya siapa Bu Joyce? Bapak Doni Patikawa. Bapak Doni Patikawa ya. Oke. Dulu yang memegang kuburan Kembang Kuning, Pak John. Papanya. Ya, selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, pelayanan mulai dari pagi, siang, sampai malam, dan Ibu Sinta dan anak-anak selalu diberi sehat semuanya, juga yang hadir di ibadah pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John, siapa yang mau didoakan. Silakan langsung berada. Open mic, open. Bisa buka mic ya. Oke. Ibu Weli Hukubun, bagaimana? Ya, Bapak Pendeta, untuk cucu Dimas yang melamar di PNI. Ya, terima kasih Bu Weli infonya. Oke, yang lain bisa langsung open mic atau bisa langsung ya kirim infonya ke layar monitor ya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tanganmu di depan layar monitor. Tuhan, terima kasih buat semua teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah hadir pagi ini, yang sudah datang melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami doakan Ibu Joyce Putirai, Engkau ada di tangan Tuhan, tangan yang kuat sedang pegang Engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kepada kemenangan, menang atas segala persoalan, menang atas segala pergumulan, menang atas segala sakit, penyakit dan kelemahan, menang atas segala ketakutan, kesedihan, kesukaran, kesulitan. Badai hidup akan berlalu satu persatu. Tuhan, kami doakan keluarganya yang berduka hari ini, Bapak Doni Patikawa, kami doakan supaya Tuhan hiburkan. Oh Tuhan, istri, anak, mantu, cucu almarhum, kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan juga Tuhan Engkau sertai, biarlah semua yang mereka Tuhan hadapi hari ini, Tuhan kuatkan mereka dalam nama Yesus. Dan pakai Ibu Joyce juga di Jakarta selama dia bertugas. Tuhan, ini satu misi pelayanan untuk menyatakan kuasa nama Yesus kepada keluarga di Jakarta dalam nama Yesus. Kami doakan supaya Tuhan jadikan Bu Joyce berkat kesaksian bagi keluarga di sana. Dan kami doakan saudara Evi yang operasi mata, kami doakan kuasa Tuhan bekerja, menjamah memulihkan, menjamah menyehatkan, menjamah memberikan pertolongan dan kemenangan sehingga tidak ada hal yang membahayakan. Semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Untuk orang tua yang terkasih, yang sudah bersepuh, yang sudah renta usia, Tuhan kuatkan, hiburkan, Tuhan
selamatkan. Terima kasih keluarga besar di Jakarta. Kami doakan mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Juga Bu Joyce bersama suami, anak mantu cucu di Surabaya. Tuhan sertai mereka, Pak Umar, anak mantu cucu. Tuhan lindungi bahwa mereka lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Kami doakan Tuhan, Tuhan jamah dia, berikan dia roh pertobatan bersama dengan istrinya dan anak mereka. Tuhan, lepaskan mereka dari segala belenggu, ikatan-ikatan, ya Tuhan, roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan mereka. Kami doakan untuk rumah yang hendak dijual. Kami doakan supaya atas pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib, semua selalu ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Biarlah kuasa Tuhan yang ambil alih untuk penjualan rumah ini. Tuhan menjamah Wawan bersama istrinya supaya mereka juga tidak menghambat, menghalanginya. Dalam nama Yesus. Makasih kami doakan pekerjaan Pak Umar. Kami doakan Tuhan supaya Tuhan lancarkan, mudahkan, tambahkan teman-teman yang baik hati untuk mereka bisa bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Dalam nama Yesus kami doakan, Tuhan kami percaya tidak ada penundaan, pembatalan apapun. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk ya Tuhan Ibu Puji Astuti Esti, untuk Pak Lukas Krisnanto, untuk Ibu Yeti yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan tolong dia, kalau dia lemah, kuatkan dia, susah, sedih, atau dalam keadaan sakit, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati ya Tuhan Ibu Weli Hukubun, juga Ibu Wace bersama Pak Kim Sun. Tuhan sembuhkan, pulihkan, baik kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, semua anak mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih. Kami doakan pekerjaannya Pak Lukas, pekerjaannya Bu Weli Hukubun, pekerjaannya juga Ibu Puji Astuti Esti, semua disertai Tuhan. Pekerjaan Bu Joyce kami doakan buat berhasil. Kami doakan Tuhan buat beruntung. Terima kasih Tuhan, kami doakan cucu Bu Weli, yaitu anak Dimas yang sedang melamar di kantor BNI. Kami doakan supaya lamarannya bisa dipelajari Tuhan direstui dan bisa dijawab sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Terima kasih Tuhan, Kau pembuat keajaiban. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Pak Wahyu Hukubun bersama Bu Sinta serta mereka dalam pekerjaan proyek mereka di Tuhan Yesus Nabire, ya Tuhan, baik itu di Manokwari, juga di Biak, dan juga di Tuhan Jayapura. Kami doakan Tuhan sertai, lancarkan, mudahkan rezeki dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk cucu-cucu yang lain, Arsenio, Tuhan pulihkan pertumbuhan, perkembangan, komunikasi, interaksi dengan baik dalam nama Yesus. Kami doakan Ibu Erna, Ibu Erni, Pak John Hukubun, Pak Stephen De Fretes, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Baik itu Kasih, Yuli, juga Aldo, Aldri, kami doakan Aren dan rumah tangga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di pagi ini. Dan percaya semua yang hadir pagi ini juga sudah terima berkat, sudah terima pertolongan, sudah terima mujizat. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Kebaktian nanti malam, Tuhan berkati semuanya. Sepanjang minggu ini hingga tanggal 6. Tuhan, kami akan bertemu ya Tuhan di tempat Ibu Linda Effendi. Tuhan kuasa, kasih, anugerah, pengurapan Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa mengerti pikiran Tuhan, bisa mendapatkan kelegaan dalam acara ibadah yang disertai pengurapan Roh Kudus, dan juga persiapan acara retreat. Kami doakan semua bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan persiapkan semuanya yang diperlukan, dibutuhkan oleh anak-anakmu. Tuhan siapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Tuhan berkati Bu Weli, Bu Joyce, terima kasih Bu Puji Astuti, Pak Lukas, Bu Wace, Tuhan berkati semua ya. Johan, Ibu Melewati. Terima kasih Bu Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya. Sama-sama Bu Weli, Tuhan berkati semuanya. Hadir pada pagi hari ini. Bu Joyce, Bapak Patikawa itu tinggal di mana Bu Joyce? Kenapa? Bapak Patikawa yang meninggal di mana tinggalnya? Di Kembang Koneng. Dulu kan rumahnya di Jakarta. Jadi sekarang ya juga ada di Surabaya. Yang di Jakarta itu Angki, adiknya dia pendeta itu.
Bu Weli. Oh, Tapi karena Patikawa sudah meninggal. karena ada Patikawa di Jayapura juga, anaknya pendeta. Oh, iya. Ya, Iya. ya. Shalom Makasih. semuanya. Yesus Iya, berkati. shalom. Shalom Pak Lukas, Tuhan berkati semuanya ya. God bless Sampai you jumpa all. lagi. God bless you. Bye-bye. Bye. Amen.